بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Sayyidina Al-Walid Al-Habib Ali, Al-Habib Umar, Al-Habib Ahmad, dan daripada khusus Sahibul Bait, daripada abang kita Al-Habib Muhammad, yang kita hormati guru kita, ustaz kita, kiai kita, Ustaz Rustam, Ustaz Afif, Ustaz Abdul Karim, dan daripada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada seluruh jamaah. Karena kalau saya sebutkan satu persatu, saya berdiri di sini bukan untuk ceramah, berarti untuk ngabsen jamaah. Maka dari itu kita cukup sebut yang seadanya. Sebelum saya jujur secara pribadi, saya ini hanya pendatang gelap kalau orang Malaysia cakap. Saya tadi yang diundang sebenarnya Habib Syekh, tapi boleh buat permintaan daripada Sahibul Bait. Saya menyahuti untuk mendapat keberkahan Nabi Muhammad, untuk keberkahan daripada Sahibul Maulid, keberkahan daripada Sahibul Bait, keberkahan daripada orang tua kita, keberkahan daripada ustaz-ustaz kita. Maka saya berdiri di sini untuk tidak lain ingin mengharap daripada keberkahan seluruh jamaah yang hadir saat ini di tempat ini. Sebelum saya tadi hadir bersama dari kamar, saya sudah katakan sama ustaz kita Syekh, saya bilang, Habib Syekh, antum ini maten, saya cuma syarah, yang dimana-mana maten itu jauh lebih baik daripada syarah. Walaupun syarah dalam kitab-kitab itu penjelasannya lebih panjang, akan tetapi maten lebih berkah. Maka dari itu saya hanya dapat mengambil, hanya mau menjelaskan sedikit daripada apa yang barusan dibahas. Karena kalau kita mau bahas semua pembahasan yang telah dibahas tadi, maka waktu yang tidak akan mungkin cukup untuk kita bersama. Yang mana barusan Al-Habib Syekh telah mengatakan kepada kita di awal daripada pembahasan, hikmah di balik lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan Maulid untuk menunjukkan akan agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Zakhairul Muhammadiyah bahawa beliau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengatakan, apa hikmah di balik lahirnya Nabi Muhammad pada bulan Rabiul Awal? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan, menampakkan akan agungnya Nabi Muhammad. Karena kalau Nabi Muhammad dilahirkan bulan Ramadan, akan banyak orang yang mengatakan kemuliaan Nabi Muhammad bukan kemuliaan yang benar-benar terdiri atas dari Nabi Muhammad, akan tetapi karena dilahirkan pada bulan yang mulia. Oleh karena itu Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal untuk menunjukkan bahawa bagaimana agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, ini hal juga dapat menunjukkan kita, menampakkan kepada kita, fa kullu man ta'allaqa bin nabi, setiap orang yang memiliki hubungan dengan Nabi, memiliki ikatan dengan Nabi, fala budda lahu min asy-syaraf, dia pasti akan mendapatkan kemuliaan, dia akan mendapatkan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Jangan kita lihat dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, umat yang memiliki ikatan sudah dengan Nabi Muhammad juga mendapat kemuliaan. Sebagaimana Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan di dalam kitabnya, Nabi Habib Ali mengatakan, "Fama min sulbin dhammah illa wa tammat alaihi min Allahi ni'mah."
فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة. Ucapan daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi ini menunjukkan kepada kita, sebelum diutus Nabi Muhammad, akan tapi ketika ayah-ayah kakek Nabi Muhammad memiliki ikatan kuat dengan Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad berada di sulub mereka. Mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, masa remajanya Abdullah, sebelum Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Aminah, kegantengannya Sayyidina Abdullah, akhlaknya Sayyidina Abdullah adalah akhlak yang mulia. Kegantengannya Sayyidina Abdullah seperti kegantengan Nabi Allah Yusuf, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan di dalam kitabnya Siratun Nabawi di juz pertama. Beliau mengambil daripada di kitab tersebut menjelaskan bahawa ayahnya Nabi Muhammad Sayyidina Abdullah adalah sesosok yang mendapatkan keindahan wajah seperti keindahan wajahnya Sayyidina Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Itu semua beliau dapatkan karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sulbih. Maka dari itu dijelaskan, tidak ada satupun wanita yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah yang melihat wajahnya Abdullah, melainkan mereka jatuh cinta kepada Abdullah. Lihat, bayangkan bagaimana ganteng Sayyidina Abdullah. Seganteng-gantengnya orang di KTT, nggak ada ceritanya seluruh perempuan di KTT cinta sama tuh laki-laki. Mesti ada aja yang mengatakan, enggak, dia biasa aja. Akan tetapi Sayyidina Abdullah dengan nur Nabi Muhammad fi sulbih, seluruh perempuan yang melihat dia, tidak ada satupun perempuan yang berada di kota Mekah melainkan cinta kepada Abdullah. Bukan hanya itu, dijelaskan juga di dalam kitab tersebut bisanad dengan sanadnya bahwa di malam pertama di hari menikahnya Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah, seluruh perempuan wanita yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah sakit. Allah, bayangkan ada laki-laki nikah, tapi pernah nggak kita dengar bahwa seluruh perempuan sakit? Kenapa? Karena sakit hati nggak nikah sama laki-laki. Nggak ada ceritanya. Akan tetapi Sayyidina Abdullah seluruh perempuan sakit. Bahkan diriwayatkan ada beberapa perempuan meninggal karena saking sakit hatinya, kecewanya, tinggi rasa kecewanya. Kenapa bukan kami yang nikah dengan Abdullah? Itu semua didapati karena mereka semua ajdad, kakek-kakek Nabi Muhammad memiliki ikatan kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lahir, semua yang memiliki hubungan yang kuat dengan Abdullah, dengan Nabi Muhammad, yatasyarraf, menjadi mulia. Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Sa'diyah, penyusu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dahulu dalam keadaan fakir miskin, ketika mau mengambil Rasulullah dibawa pulang untuk ke rumahnya, yang tadi dia nggak punya apa-apa, hidupnya jadi berkah karena berhubungan kuat dengan Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad menjadi sahabat yang paling mulia. Tidak bagaimanapun ibadah kita dengan Allah tidak akan bisa menyamai kedudukan dengan para sahabat. Kenapa Allah berikan mereka kemuliaan seperti itu? Karena mereka memiliki ikatan kuat dengan memandang langsung wajahnya Nabi Muhammad. Zaman menjadi mulia ketika zaman tersebut memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya zaman, sebaik-baiknya abad adalah abad di masaku hidup. Menjadi terbaik karena memiliki ikatan kuat dengan Nabi Muhammad. Tempat menjadi mulia karena dengan berkat Nabi Muhammad. Bagaimana Madinatul Munawwarah yang sebelumnya terkenal dengan nama Yathrib adalah tempat yang terkenal dengan wabah penyakitnya. Sayyidina Abdullah
sakit karena sebab kena humah isrid, terkenal dengan wabah penyakitnya. Akan tetapi ketika Rasulullah pindah dari Makkah pindah ke Madinah, tempat yang terkenal dengan penyakit menjadi mulia. Bahkan tanah yang terkenal dengan tempat yang terkenal dengan penyakit menjadi obat. Turabul Madinah dawaun likulli jidam. Turabnya, tanahnya Madinah adalah obat untuk orang yang terkena dengan penyakit kusta. Allah. Bukan hanya manusia, zaman, tempat mendapat kemuliaan karena berkah Nabi Muhammad. Tumbuhan menjadi mulia karena berkah Nabi Muhammad. Sebagaimana diriwayatkan hadis tawatur, yang mana kita semua tahu daripada ceritanya. Fi jad'an nakhl, daripada batang pohon kurma yang mana menangis saat Nabi Muhammad telah berpindah khutbah, yang selalu berada di atas dirinya, kemudian berpindah di atas mimbar. Kemudian Nabi Muhammad turun dari mimbar tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam elus daripada pohon kurma tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau ingin tetap hidup di dunia ini atau kami potong engkau akan bersama di surga nanti, bersamaku di surga. Maka pohon tersebut lebih memilih, ya Rabb, ya Rasulullah, kalau begitu aku lebih memilih tinggal di surga bersamamu, wahai Rasulullah. Yang mana tangisan daripada pohon kurma tersebut sampai terdengar seluruh para sahabat radhiyallahu an yang saat itu berada di Masjidun Nabawi. Pohon kurma yang tidak memiliki lisan, akan tetapi mereka memiliki hubungan yang kuat. Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan daripada mukjizat Nabi Muhammad agar tidak lain menunjukkan kita, wahai orang-orang yang punya hati, yang masih bisa mengucapkan dengan lisan kita dengan ucapan yang jelas, bagaimana dengan keadaan kita yang mana pohon, yang mana kita tahu tidak bisa berbicara. Allah tampakkan, berikan mukjizat, wujudkan daripada waktunya untuk berbicara. Tidak lain itu semua sebagai pesan daripada kita. Kita yang telah memiliki hati, pernahkah kita menangis menetes rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pohon menjadi mulia ketika memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad. Kita yang alhamdulillah umat Nabi Muhammad juga memiliki ikatan juga dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita khairul umam ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada, yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seluruh makhluknya untuk mengisi daripada alam ini. Umat, bayangkan kita yang umurnya pendek, tidak seperti daripada nabi-nabi, umat Nabi terdahulu, akan tetapi karena modal memiliki ikatan kuat menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang terbaik. Maka siapapun, kapanpun, dimanapun, ketika orang tersebut memiliki ikatan kuat dengan Nabi Muhammad, pasti akan baik. Maka fursah daripada kita, kesempatan emas bagi saudara kita yang mana saat ini masih dapat daripada mengucapkan lisan kita untuk selalu membaca salawat, selalu bisa untuk membacakan sejarah Nabi Muhammad. Kita masih bisa bersyukur untuk masih bisa mendengarkan bacaan-bacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua bagian daripada fursah, kesempatan agar kita masih bisa punya kesempatan memiliki mendapat menguatkan daripada ikatan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita tadi sudah mendengar dari apa yang telah saya jelaskan? Segala sesuatu yang memiliki ikatan kuat dengan Nabi Muhammad pasti akan mulia. Segala sesuatu yang memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad pasti akan terangkat derajatnya. Maka dengan apa kita menguatkan ikatan ini? Dengan hadir di majelis yang seperti ini, bagiannya akan memperkuat ikatan kita dengan Nabi Muhammad. Yang mana kita selalu di majelis ini membaca salawat. Lepas daripada majelis ini balik ke rumah, bukan hanya terputus apa yang telah kita dengarkan, akan tetapi manakala kita sampai di rumah, kapanpun, dimanapun, apapun yang kita lakukan, selalu tambah kuat kekuatan ikatan kita kepada Nabi Muhammad dengan selalu senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rugi
yang mau memiliki ikatan kuat dengan Nabi Muhammad. Bukan hanya kita yang sudah berikan gratis, alhamdulillah, nikmat besar. Nabi-nabi terdahulu semua ingin memiliki ikatan kuat dengan Nabi Muhammad, yang mana dijelaskan di beberapa banyak hadis, yang mana para nabi Allah Musa alaihissalam juga yang paling pengen menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena semua mereka tahu siapapun yang memiliki ikatan kuat dengan Nabi Muhammad pasti akan mulia. Maka kita alhamdulillah, kita semua alhamdulillah bersyukur. Kita alhamdulillah telah menjadi umat Nabi Muhammad tanpa mengeluarkan uang dan biaya. Kita diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Maka marilah kita selalu bersama untuk mengikuti syariat-syariat Nabi Muhammad, untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, untuk selalu senantiasa membaca, mendengarkan sejarah Nabi Muhammad, untuk selalu senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad. Kita selawat tapi masih berat untuk mengamalkan syariat. Semua empat ini harus kita jalankan. Jangan sampai ada satupun yang kita masih merasa berat, karena itu hal akan menjadikan ikatan kuat kita, ikatan kita kepada Nabi Muhammad akan bertambah renggang. Maka apa yang bisa menjadikan kita menambah ikatan kita dengan Nabi Muhammad? Tambah daripada hal tersebut. Amalkan, lakukan, jangan pernah merasa berat, karena sungguh merugi orang-orang yang memiliki kesempatan yang kuat tapi tidak memiliki dan tidak mengamalkan apa yang hal bisa tersebut bisa menambah kekuatan kita, ikatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari cukup ini apa yang dapat disampaikan, segelintir daripada syarah penjelas apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini menjadikan ikatan kita bertambah kuat dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, Engkau maha pemilik daripada hati kami. Tidak ada hati yang berada di dunia ini melainkan berada di bawah pengawasan-Mu, ya Allah. Maka jadikanlah hati kami selalu senantiasa merindui Habibmu, kekasih-Mu Muhammad. Jadikan hati kami selalu senantiasa, ya Rabb, ya Allah, selalu cinta dan mengingat untuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang memiliki daripada hati kami. Kami tidak memiliki kemampuan, ya Allah, untuk menjaga daripada hati kami. Maka jadikanlah hati kami, ya Allah, hati yang selalu senantiasa ingin mengamalkan syariat-Mu dan untuk mengamalkan, mengikuti daripada sunnah-sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami tidak memiliki kemampuan, ya Allah, melainkan kemampuan tersebut yang Engkau yang akan berikan. Maka jadikan kemampuan kami, ya Allah, untuk mengikuti syariat-Mu, untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, ya Rabb, betapa banyak lisan kami mengucapkan ucapan yang tidak Engkau ridai. Maka saat ini, ya Allah, kami menadahkan tangan kami, ya Rabb, agar Engkau menjadikan lisan kami selalu dan lebih ringan untuk membaca salawat kepadamu, berzikir kepadamu, membaca salawat kepada kekasih-Mu, ya Allah. Ya Rabb, Engkau telah berjanji kepada kami, du'uni astajib lakum, berdoalah maka niscaya akan aku kabulkan. Maka hana kami saat ini, ya Allah, menadahkan tangan kami, memohon kepadamu, berharap kepadamu, ya Allah, agar Engkau mengabulkan hajat kami. Kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau, ya Allah. Maka hanya Engkau harapan kami, hanya Engkau tempat kami selalu menadahkan tangan kami, ya Allah. Maka jangankan Engkau jadikan kami, ya Allah, hamba yang selalu senantiasa berugi akan daripada rahmat dan ampunan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala rida ashrafna fatub alaina tawba taksir bi kulli awba واستر لنا الأمر
والآل والإخوان وسائر الخلد وكل ذي محبة أو جيرة عصبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعظى بكل سني بالمصطفى رسولي نعظى بكل سني بالمصطفى الرسولي نعظى بكل سني صلى وسلم ربي الله عليه يا النبي وآله وصحبه عداد عطش صحبه